Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga besar Rachel Generation. Gimana kabarnya semua? Saya yakin semua dalam kondisi baik-baik, karena kita percaya Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Kita berjalan bersama Tuhan yang baik. Kita nggak perlu takut dengan apapun. Kita nggak perlu ragu dengan apapun. Dia baik sama baiknya dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sama baiknya. Saya percaya kalau Tuhan dulu menyertai orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke Kanaan, sampai ke tanah perjanjian, begitupun Tuhan menyertai kita hari ini sampai kita ke rumah Bapa di surga. Tuhan gak pernah bakal ninggalin kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Saya percaya kita semua dalam kondisi baik, kita semua sehat sempurna. Oleh sebab itu, yuk kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan biar semua yang Tuhan berikan bagi kami pakai untuk Tuhan juga. Untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak satupun Tuhan kami pakai hanya untuk kenikmatan daging kami. Tuhan tolong kami Tuhan, agar apapun yang Tuhan beri, kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Beri pengertian bagi kami, beri pemahaman yang lebih jelas kepada kami, supaya kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin memuliakan Tuhan, semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berbicara Tuhan di tempat ini. Kami siap untuk mendengar suara Tuhan. Di luar Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu hari-hari terakhir ini kita nggak bisa beribadah bareng. Kepingin deh rasanya kita ngumpul lagi di BNB. Kepingin deh rasanya kita sama-sama lagi. Betul nggak? Saya yakin semua sepakat. Semua kepingin nyembah bareng-bareng lagi. Semua kepingin ketemu satu sama lain. Semua rindu satu sama lain. Begitupun kita di sini. Kita semua rindu sama semua. Kita semua kepingin lagi bersatu lagi di BNB. Tapi karena situasi dan kondisi yang memang tidak memungkinkan, tidak bisa kita berkumpul dulu untuk sementara waktu, tapi kami percaya, kita percaya. Tuhan bilang kita lagi bangun kubu-kubu doa saat ini. Kita lagi bangun kubu-kubu doa, nggak kebetulan. Kita dibawa dari berbagai daerah, wilayah. Ada yang di Jakarta Pusat, ada yang di Jakarta Timur, ada yang di Jakarta Utara, ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Tangerang, ada yang di Depok, ada yang di Bekasi, bahkan melebar sampai ke Cibitung, sampai Cikarang. Bukan kebetulan, Tuhan mau kita merebut wilayah itu. Tuhan mau kita menangin wilayah itu. Supaya lewat keberadaan kita, kita benar-benar jadi terang dimanapun kita berada. Benar-benar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Saya ingat, saya nggak bakal saya bisa lupa. Tuhan bilang, semuanya ini akan selesai. Semua virus ini akan berhenti. Tapi bergantung dari doa orang-orang benar. Ayo sama-sama kita terus bangun kubu-kubu doa. Kita bangun terus doa. Dupa yang harum di hadapan Tuhan. Supaya benar-benar kita memuliakan Tuhan. Benar-benar semuanya akan dimenangkan. Semuanya akan dipulihkan. Kita percaya tidak akan lama lagi semuanya akan pulih. Kita percaya tidak lama lagi semuanya akan pulih. Kita merindukan di Jumat Agung ini atau di Paskah kita sudah bisa beribadah bareng lagi. Tapi ya, semua tergantung dari Tuhan. Kita cuma bisa punya keinginan. Tuhan yang berkehendak nanti gimana. Kalau Tuhan bilang melangkah, kita pasti jalan. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan melindungi. Tapi kalau Tuhan bilang,
Mundur, bersabar, bersabar. Kenapa? Karena Tuhan punya strategi perang yang luar biasa. Kita percaya Tuhan itu pengatur peperangan yang dahsyat. Tuhan itu pengatur peperangan, dan kita percaya kalau kita ikutin terus cara Tuhan melangkah, kita akan meraih kemenangan. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan merancang kita bukan hanya menang di dunia ini, tapi menang sampai kekekalan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib buat saudara dan saya. Dan lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, dia mengalahkan maut. Sampai di firman Tuhan berkata, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Nggak ada sengat maut lagi. Kenapa? Karena kita sudah menang bersama dengan Kristus. Kita percaya Tuhan rancang kita untuk hidup selama-lamanya. Hidup kekal bersama Tuhan. Saudara persiapin diri, karena kita semua percaya tidak lama lagi kedatangan Tuhan akan terjadi. Tuhan akan menjemput saudara dan saya di awan-awan. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Berapa hari lalu saya dan istri lagi berdoa. Tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat Yesaya 66. Kita tahu Yesaya 66 berjudul keselamatan sesudah hukuman. Keselamatan sesudah hukuman. Ya, kita tahu judulnya begitu. Dan Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Mulai dari Kejadian sampai ke Wahyu. Dan ini pasal terakhir dari Yesaya yang boleh disamakan dengan Wahyu. Disejajarkan dengan kitab Wahyu, yaitu tentang akhir zaman ini. Bahkan sampai nanti kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Kita sama-sama belajar di Yesaya 66 dengan judul khotbah hari ini, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Dunia semakin tidak menentu. Dunia makin tidak menentu. Setelah wabah ini, saya yakin akan terjadi kehancuran ekonomi. Ekonomi dunia akan roboh, hancur semuanya. Pinjaman-pinjaman dari negara-negara, ya semua negara saya yakin akan berdampak kehancuran ekonomi. Kenapa? Ini sudah virus ini sudah menjalar ke 203 negara. 203 negara. Dan hampir semua, 90% negara itu melakukan lockdown. Saya dapat dari Tuhan. Waktu itu saya pikir Indonesia pun akan di lockdown. Ternyata Tuhan kasih saya ayat di Yesaya 60. Kalau tidak salah, ayatnya ke-10. Bunyinya begini. Pintu-pintu kotamu tidak pernah akan tertutup. Berdasarkan ayat itu, saya pikir Indonesia tidak pernah akan lockdown. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih. Pintu-pintu kotamu tidak pernah akan tertutup. Selalu terbuka. Dan tidak pernah ada yang namanya lockdown di Indonesia ini. Dan semua virus ini akan stop begitu aja. Itu karya Tuhan, itu tangan Tuhan, itu keajaiban Tuhan. Sama-sama kita belajar hari ini tentang apa yang akan terjadi. Di Yesaya 66, mulai dari ayatnya ke-1. Mungkin bisa bantu saya baca, Karen? Yesaya 66 ayat 1, judul perikop, keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Iya. Saya bilang, semua harus terjadi dan dimulai dari penyesatan di rumah Tuhan. Penyesatan yang terjadi di rumah Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, bumi itu tumpuan kakiku, langit itu tahtaku. Kamu bangun apa di dunia ini? Tuhan cuma nanya begini. Aku itu Allah yang maha kuasa. Kamu gak bisa sembarangan sama aku. Kamu gak bisa sembarangan. Kita tahu. Corona. Itu bahasa Spanyol yang artinya mahkota.
Dan mahkota Tuhan itu sudah direbut sekarang sama manusia. Manusia sudah hidup dalam diri, bagi dirinya sendiri. Manusia sudah berjalan dalam ego. Manusia tidak lagi mempermentingkan yang namanya penyembahan kepada Tuhan. Mereka melakukan penyembahan sebatas gereja nih. Tapi penyembahan yang tulen itu adalah hidup saudara dan hidup saya buat Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Dan permasalahannya, apakah kita benar-benar mau melakukan itu? Ibadah kita yang sejati adalah penyembah, adalah gaya hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah penyembahan menjadi dupa yang harum dibagi Tuhan. Tuhan pertama ngomong gini, bumi adalah tumpuan kakiku, langit adalah tahtaku. Jadi Tuhan bilang, aku Allah yang maha kuasa. Kamu gak bisa sembarangan sama aku. Yang terjadi pertama, itu harus dimulai dari gereja. Kenapa terjadi masalah begini? Kan jujur saya bilang, gereja sudah menyatu, mengalami polarisasi dengan dunia. Gereja benar-benar sudah menjadi duniawi. Dan ini yang memancing semuanya ini terjadi. Tuhan mau umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan bawa semuanya masuk ke rumah. Supaya tidak lagi mementingkan, tidak lagi mempusingkan yang namanya panggung, tata cahaya, suara, musik, dan sebagainya. Tuhan gak pusing itu semua. Yang Tuhan mau gimana hidup kita sehari-hari memuliakan Dia. Tuhan gak mau firman yang lucu-lucu, yang menghibur kita. Saya bilang sama saudara, gereja itu bukan sarang entertainment. Gereja itu untuk mematikan daging, bukan untuk membangkitkan daging. Ini yang memancing semuanya. Saudara harus sadar, kita semua harus sadar. Ini kesalahan dari gereja. Ini kesalahan pola pikir daripada pembangun-pembangun gereja, daripada gembala-gembala. Mereka malah menjadikan polarisasi dengan dunia, menyatu dengan dunia sedemikian rupa. Akhirnya terjadilah begini. Tahta Tuhan sudah diambil, mahkota Tuhan diambil. Akhirnya gereja berdiri, seakan-akan dia mempersembahkan bagi Tuhan. Enggak, Tuhan bilang tidak. Mereka tidak melakukannya buat aku. Mereka melakukannya bagi dirinya sendiri. Mereka telah melakukan bagi dirinya sendiri. Dan ini bahaya fatal yang dilakukan oleh gereja. Kita mungkin bisa lihat di Wahyu 3 ayat 15 sampai 20. Wahyu 3 ayat 15, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Iya, kenapa? Manusia tidak dingin, tidak panas. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh cinta sama yang namanya dunia. Manusia sudah gak ngotot lagi sama Tuhan. Pandangannya sudah terbelah dari Tuhan. Bukan lagi ke Tuhan, tapi ke dagingnya. Dan gereja sudah menyetujui itu. Gereja sudah melakukan yang sama dengan itu. Dan ini bahaya. Terus, lanjutkan. Ayat 16, Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya apa? Kalau muntah, maksud saudara, kalau muntah, saudara ngerti maknanya apa? Muntah. Itu gak enak. Artinya sesuatu yang gak enak masuk ke mulut, itu harus dimuntahkan. Sesuatu yang gak enak masuk ke mulut, itu harus dimuntahkan. Dan Tuhan bilang, kamu gak enak. Kamu harus dimuntahkan. Kenapa? Gaya hidupmu gak enak. Tingkah lakumu gak enak. Sama dunia. Aku harus muntahin kamu. Terus lanjutkan. Wahyu 3 ayat 17, Karena engkau berkata, Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Lihat, aku kaya. Gereja-gereja sekarang sedang berlomba. Berlomba apa? Mereka berlomba menjadi kaya. Mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya jemaat. Tujuannya apa?
Mereka bukan mengumpulkan jemaat demi menyelamatkan mereka, tapi mereka mengumpulkan jemaat demi nama baik mereka. Akhirnya, yang diuntungkan siapa? Kuasa gelap. Mereka mengumpulkan, berusaha mencari jiwa, mencari jiwa, mencari jiwa. Untuk apa? Untuk diperas. Untuk diambil susunya. Demi apa? Demi memuaskan daging pendetanya. Ini yang Tuhan gak mau. Penyesatan dimulai dari gereja. Penampian juga harus dimulai dari gereja. Oleh sebab itu, hal ini terjadi. Kita rindu, lewat kejadian ini, semua berbalik. Semua gereja berbalik. Nggak lagi mementingkan yang namanya aku. Nggak lagi mementingkan yang namanya tata panggung, tata cahaya, dan segala macamnya. Tapi yang dipentingkan sekarang, bagaimana cara mengubah jemaatnya. Dari kambing menjadi domba, dari domba menjadi mempelai. Itu yang harus dipentingkan. Terus lanjutkan. Dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, saudara lihat, aku tidak kekurangan apa-apa. Berapa banyak gereja berkelimpahan. Mereka tidak kekurangan apa-apa. Makan mereka makmur. Saya tidak salahin, kalau diberkati tidak salah. Tapi caranya, akhirnya akunya yang muncul. Dan ini jadi biang keladi. Sebenarnya tanpa disadari, orang-orang percaya sendiri yang memancing ini semua. Orang-orang percaya sendiri yang memancing ini semua. Terus lanjut. Wahyu 3 ayat 18, maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Kamu harus bayar harga loh, kata Tuhan. Kamu harus bayar harga. Gak bisa enggak? Terus? Emas yang telah dimurnikan Artinya dalam apa? api. Firman yang benar-benar murni. Yang benar-benar murni. Kamu harus beli. Kamu harus bayar harga untuk dapat firman itu. Terus? Agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjangmu. Coba lihat. Karena firman yang memalukan. benar, itu membuat seseorang tidak telanjang. Firman yang asal-asalan cuma sekedar berkat, penyakit, segala macam sembuh. Itu yang membuat orang telanjang sebenarnya. Tanpa disadari, gereja sedang membangun suatu kedagingan dari jemaat-jemaat. Membangun kedagingan jemaat-jemaat tanpa mereka sadar. Kenapa? Karena pendeta-pendetanya pun syarat dengan daging. Terus lanjutkan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Supaya engkau dapat melihat. Kenapa? Karena sekarang orang-orang ini buta. Mereka sepertinya melihat. Mereka secara jasmani mereka melihat. Tapi secara rohani mereka tidak melihat. Ini bahaya luar biasa. Terus? Ayat 19, barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Iya, Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan mau orang-orang bertobat. Oleh sebab itu dihajar, ditegur. Nah, lewat kejadian ini, gereja-gereja sedang ditegur, sedang diajar. Untuk apa? Tidak memusingkan yang namanya tembok-tembok, bangunan-bangunan megah, tata panggung yang hebat, tata cahaya yang hebat, sound system yang hebat. Tidak andalin itu lagi. Sekarang yang mereka andalin kerongkongan mereka masing-masing. Kerongkongan mereka masing-masing untuk Tuhan. Itu yang sekarang gereja andalin harusnya. Terus? Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Iya. Aku ketok di depan pintu. Apakah ada orang yang bukain?
Orang susah membukakan pintu Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan masuk, berarti barang-barang di luar harus keluar, dan di dalam harus keluar. Barang-barang yang ada di dalam, kemegahan, kemewahan, semua harus keluar. Kenapa? Karena Tuhan yang besar mau masuk ke dalam. Oleh sebab itu, segala yang terjadi ini diawali dari penyesatan di dalam gereja. Terus, kita lihat ya, penyesatan mulai dari rumah Tuhan. Diawali dengan dia menyatakan kebesarannya. Bumi adalah tumpuan kakiku dan langit adalah tahtaku. Ini bukan berarti rumah jasmani. Tuhan tidak bicara tentang rumah jasmania. Sekali lagi saya bilang, Tuhan tidak bicara tentang rumah jasmania atau bangunan-bangunan gereja. Tuhan gak bicara itu. Tapi yang dibangun di sini adalah rumah rohani. Yaitu rumah rohani baginya, yaitu orang-orang percaya. Orang-orang percaya. Dalam arti penyatuan saudara dan saya dengan Tuhan. Penyatuan saudara dan saya dengan Tuhan. Kita nggak bisa membangun rumah rohani sembarangan. Kita nggak bisa beribadah sembarangan. Ya, yang penting ada pujian penyembahan 30 menit selesai. Yang penting ada khotbah selesai. Enggak. Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau, kalau Tuhan mau, jalanin terus. Tuhan mau bikin apa? Ngalir aja. Nggak usah pusing dengan apa-apa. Yang Tuhan mau di sini adalah bangunan rohani, yaitu orang-orang percaya sebagai gereja dan menyatu dengan Dia sebagai Allah dan manusia menyatu dengan Dia. Yaitu rumah-rumah rohaninya. Ibrani 3 ayat 6. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dia mengepalai rumahnya, dia setia mengepalai rumahnya. Rumahnya itu kita, rumahnya itu saudara dan saya. Itu rumah rohani. Di mana Allah mau menyatu dengan kita. Kita adalah tempat kediamannya. Tempat kediamannya harus tempat yang bersih, yang suci, yang kudus. Itu yang Tuhan kehendaki. Terus. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Iya, rumahnya adalah kita. Tapi sekarang gereja, saudara simak baik-baik. Simak baik-baik. Saudara simak. Sekarang gereja berlomba untuk menjadi besar. Amin. Tapi gereja tidak pernah berlomba untuk menjadi hamba. Gereja berlomba untuk menjadi besar. Gereja tidak pernah berlomba untuk menjadi hamba. Gereja dibangun berdasarkan kehendak sendiri. Kehendak sendiri. Oleh sebab itu, gereja harus ditampi. Gereja tidak bisa lagi menyatu, beribadah. Sekarang ibadah di rumah masing-masing. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan mau kembalikan gereja mula-mula. Gereja Kisah Rasul. Yaitu gereja yang bergerilya. Bukan gereja dalam arti bangunan megah. Tata lampu yang hebat, tata cahaya yang bagus, sound system yang keren. Bukan itu yang Tuhan cari. Gereja harus ditampi. Tujuan dari mendirikan gereja adalah agar Allah dan manusia bisa menjadi satu. Oleh sebab itu gereja harus didirikan berdasarkan kehendak Allah. Sekali lagi saya ulang. Tujuan mendirikan gereja agar Allah dan manusia menjadi satu. Oleh sebab itu gereja harus didirikan berdasarkan kehendak Allah. Bukan kehendak gembala. Bukan kehendak manusia. Bukan kehendak pendana. Tapi kehendak Allah. Saudara lihat ya, saudara perhatiin, simak baik-baik perkataan ini. Karena ini perkataan dari Tuhan.
ukuran kebesaran gereja bukanlah berapa banyak jemaatnya, tapi berapa kebenaran Allah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jemaat. Saya ulang sekali lagi, ukuran kebesaran gereja bukanlah berapa banyak jemaat, berapa besar bangunannya, bukan. Tapi berapa kebenaran yang diterapkan pada kehidupan masing-masing jemaat. Semakin saudara menyerap, walaupun kita cuma 60, 80, 100 orang, walaupun kita cuma sedikit, walaupun kita tidak banyak. Tapi kalau saudara menerapkan firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupan saudara sehari-hari, saya bilang gereja kita adalah gereja yang besar. Semakin benar, semakin besar. Bukan semakin besar, semakin benar. Bukan. Tapi semakin benar, dia menjadi semakin besar. Saudara lihat ya, takaran kebesaran itu bukan takaran mata jasmani kita. Sekali lagi, takaran kebesaran bukanlah takaran mata jasmani kita. Tapi takaran kebenaran itu takaran kebenaran Allah. Saudara perhatiin, waktu Tuhan memilih Daud, ada saudara-saudara Daud, kakak-kakaknya yang besar-besar, yang gagah-gagah, yang siap berperang. Tapi Tuhan memilih Daud yang masih kemerah-merahan mukanya. Kebesaran yang Allah lihat bukan kebesaran mata manusia. Tapi kebesaran yang Allah lihat adalah keintiman seseorang dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, kebesaran yang Allah lihat adalah keintiman seseorang dengan Tuhan. Dan itu yang kita harus kejar. Sekali lagi, itu yang kita harus kejar. Gereja ideal haruslah gereja yang tertindas dalam arti daging. Gereja yang ideal artinya adalah gereja yang menindas kedagingan. Menindas kedagingan. Sampai daging saudara dan saya benar-benar mati di atas mezbah Kristus. Di atas mezbah persembahan itu. Di atas mezbah korban itu. Jika kita berdoa bagi keselamatan jiwa, maka satu-satunya jalan. Saudara berdoa nggak buat keselamatan jiwa-jiwa selama ini? Tanpa sadar, doa saudara didengar Tuhan lewat kejadian ini. Lewat kejadian virus ini. Saudara berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Gimana caranya jiwa-jiwa bisa selamat? Tuhan tahu caranya. Tuhan izinkan virus keluar. Lewat satu virus yang tidak terlihat, saudara lihat, orang-orang jadi ngelihat Tuhan. Lewat virus yang tidak terlihat, orang-orang jadi ngelihat Tuhan. Ini satu perkara yang luar biasa yang Tuhan lagi kerjakan sebenarnya. Sekali lagi, lewat virus yang tidak terlihat, orang-orang jadi memandang Tuhan. Hebat ya Tuhan ya. Jika masalah tetap tidak bisa membuat seseorang melihat Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Jika masalah tidak bisa membuat orang melihat Tuhan, dia tetap brengsek. Saya bilang, orang itu benar-benar orang bebal. Orang itu benar-benar orang bebal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin, setelah ini dunia bukan makin baik, tapi ke depan mungkin akan banyak lagi goncangan demi goncangan yang akan terjadi. Misalnya, kalau virus selesai, apakah masalah selesai? Belum tentu kan? Enggak kan? Apakah dengan selesainya virus ini masalah selesai? Kita dalam skup kecil aja deh. Kita dalam skup kecil. Begitu virus selesai, kita diizinin lagi ke gereja. Diizinin lagi ke gereja. Bingung kita mau ke gereja. Kenapa? Mana masalah baru muncul. Mana masalah barunya apa? Bingung cari baju, pada nggak muat.
Bingung kita cari pakaian. Kok pada nggak muat? Pada pakaian kita seakan-akan semuanya menyusut. Kita bilang, enggak, badan kita nggak tambah besar. Pakaian kita menyusut karena nggak dipakai-pakai. Itu masalah kan? Jangan sampai ketika virus ini selesai, yang saudara rindukan apa? Mall. Kembali ke habitat lama. Kembali ke gaya hidup lama. Begitu sampai di mall, sampai tidur-tiduran. Kenapa? Saking rindunya sama mall. Enggak, kita nggak begitu. Ya, kita nggak begitu. Kita cari Tuhan benar-benar. Gereja dipanggil untuk menjadi terang. Oleh sebab itu terang adalah pelita. Di dalam pelita, saudara lihat, saudara perhatikan satu lilin. Lilin, ada sumbu kan? Ada sumbu ya. Lilin kalau apinya menyala, keluar dia jadi terang nggak? Keluar jadi terang. Tapi daging terbakar nggak? Lilinnya terbakar nggak? Lilinnya terbakar nanti, sumbunya pun terbakar sampai habis. Sampai hidupmu adalah Kristus, mati itu keuntungan. Itu tujuannya. Itu tujuan gereja. Gereja dipanggil untuk menjadi terang atau pelita. Keluar dia membawa terang lewat gaya hidup kita sehari-hari, dan ke dalam kedagingan kita dihancurkan. Ke dalam kedagingan kita dihancurkan. Di dalam gereja harus terdapat 3 unsur. Yaitu kasih, kuasa, dan keadilan. Saudara terus baca, kita sama-sama baca di Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Iya, terus? Ayat 2. Kamu bikin apa, kata Tuhan? Itu yang pertama. Aku ini Pak Allah Maha Kuasa, kamu bikin apa buat aku? Terus ayat 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Aku yang membuat semuanya, kamu gak ada bagiannya. Saya tidak ada bagian apa-apa untuk pertumbuhan rohani saudara. Saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan yang memberi saudara pertumbuhan. Terus? Sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Iya, nih saudara lihat ya, di dalam gereja ada 3. Ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bicara tentang Tuhan melepaskan kita sampai kita lepas benar-benar dari alam maut. Sampai kita hidup kekal bersama dia. Itu kasihnya bagi gereja. Tuhan juga menyatakan kuasanya, yaitu apa? Tuhan berkuasa atas umat manusia. Jangan hidup lagi dalam kedagingan. Tuhan berhak atas segala sesuatunya. Tuhan punya kuasa mematikan dan juga menghidupkan. Itu kuasa Allah sampai ke situ. Dan Tuhan di dalam gereja, saudara juga akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Contohnya satu ayat, firman Tuhan bunyinya gini. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Itu keadilan. Tuhan nggak pernah mengizinkan itu. Tuhan nggak mau itu terjadi atas saudara. Tapi saudara sendiri yang mengizinkan. Dan saya berdoa supaya siapapun yang dengar khotbah ini sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Inilah yang Tuhan kehendaki. Ada kasih, kuasa, dan keadilan Tuhan. Kita sama-sama lihat 2 Tesalonika 2 ayat 3. Di dalam keadilannya, Tuhan bertindak. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, pasti ditolong Tuhan. Tapi, orang-orang yang hidup sesuka-sukanya, tidak mau bertobat, dia akan menuai segala sesuatunya. Di sini Tuhan akan memisahkan kambing dari domba. Itu keadilan Tuhan. Itu salah satu bentuk keadilan Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3.
Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Iya, sebelum hari kedatangan Tuhan, gereja bermasalah. Tuhan sudah nubuatin dari ribuan tahun yang lalu. Gereja di Laodikia, gereja yang polarisasi dengan dunia, gereja yang menyatu dengan dunia, gereja yang kaya memperkayakan dirinya dengan harta-harta jasmani. Dan ini Tuhan sudah nubuatin. Tuhan bilang sebelum hari itu akan banyak orang-orang yang mundur dari Tuhan, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak setia lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta dengan dunia. Mereka cari kenyamanan, seakan-akan tubuhnya di gereja, tapi mereka nyaman dengan kenyamanannya. Ini ciri-ciri manusia akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kelihatannya sih orang-orang ini beribadah, kelihatannya mereka cari Tuhan. Tapi yang sebenarnya dicari adalah daging mereka. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kenapa sukar? Karena manusia cinta diri sendiri. Itu yang menyebabkan masa sukar. Masa yang paling sukar itu terjadi karena kejahatan manusia sendiri. Sekarang kita mengalami masa sukar. Kenapa? Karena manusia jahat. Terus? Dan menjadi hamba uang. Ya, kenapa? Karena manusia sudah cinta uang. Manusia merekayasa sedemikian rupa. Supaya apa? Yang penting gue berkuasa. Yang penting gue punya otoritas. Gak apa-apa bunuh orang. Gak apa-apa bantai orang. Yang penting ada kuasa. Yang penting uang masuk. Dan ini bahaya. Ini bahaya. Tanpa sadar gereja terlibat. Terus? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Sekarang banyak orang menyombongkan diri. Merasa dirinya kaya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya punya kuasa, punya otoritas. Kamu tidak punya apa-apa, saya kasih tahu sama saudara. Nggak punya apa-apa. Yang saudara punya hanya nafas dari Tuhan. Apa yang saudara punya? Ayo. Saudara punya apa? Punya rumah. Kalau Tuhan mau ambil bisa. Saudara punya apa? Punya mobil. Kalau Tuhan mau ambil bisa. Nafas aja kalau Tuhan mau ambil bisa. Kita nggak punya apa-apa. Terus? Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Iya, nyakitin satu sama lain. Gosip. Nggak taat sama orang tua. Terus? Berontak. Terus? Dan tidak tahu berterima kasih. Nggak tahu yang namanya berterima kasih. 1000 kebaikan yang saya buat bisa hancur dengan satu kesalahan saya. Itu kan luar biasa manusia. Manusia nggak pernah ngelihat semua yang baik. Manusia selalu ngelihat semua yang jahat. Terus? Tidak memperdulikan agama. Mereka nggak pusing lagi dengan agama. Mereka nggak pusing lagi dengan kerohanian. Yang mereka pusing adalah dirinya sendiri. Seakan-akan mereka ke gereja, seakan-akan mereka beribadah. Tapi ibadah dan gerejanya mereka, karena mereka takut kehilangan yang sifatnya duniawi. Manan, harta, aset, dan sebagainya. Terus, kita lanjutkan ke ayat 3, Yesaya 66 ayat ketiga. Ini masih bagian yang pertama. Ini diawali dengan penyesatan di dalam gereja. Penyesatan di dalam gereja. Apa yang akan terjadi dimulai selalu dari penyesatan di dalam gereja. Ya. Yesaya 66 ayat 3. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Nah, luar biasa kan? Menyembelih lembu untuk korban. Untuk korban bagi Tuhan. Tapi membunuh orang itu untuk kepentingan diri sendiri, ego. Tuhan lagi menyampaikan sesuatu lewat Yesaya 66 ayat 3 ini. Ibadah kelihatannya beribadah, kelihatannya menyembah, kelihatannya ke gereja. Tapi semua semata-mata hanya untuk ego. Rajin ke gereja,
rajin ibadah, rajin persembahan, tapi bukan untuk Tuhan, untuk diri sendiri. Ini bahaya kekristenan. Udah lari seperti itu. Mereka tidak lagi mempersembahkan segala sesuatunya untuk Tuhan, tapi mereka mempersembahkan untuk ego mereka sendiri sebenarnya. Tapi terselubung. Dan ini dimulai, semua ini dimulai dari sini. Sampai terjadinya masalah-masalah ini dan bahkan sampai nanti terjadinya keluarnya antikris. Terus Yesaya 1 ayat 13 ditahan dulu itunya di Yesaya 66-nya. Oke. Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, Jangan bawa persembahan yang gak sungguh-sungguh. Terus sebab baunya adalah kekejian bagiku. baunya itu keji bagiku. Baunya itu tidak menyenangkan aku. Terus Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, kalau kamu beribadah, terus aku tidak tahan melihatnya. aku gak tahan ngelihatnya. Luar biasa kan? Banyak orang pikir mereka beribadah kan? Banyak orang pikir mereka melakukan sebuah Tuhan kan? Tapi Tuhan menyelidiki segala sesuatunya. Dan ini penyesatan terjadi mulai dari gereja. Masalah ini muncul dari gereja. Terus? Karena perayaan itu penuh kejahatan. Ya, penuh kejahatan. Semuanya gak ada yang benar di mata Tuhan. Coba terus lanjutkan di ayat 3. Yesaya 66 ayat ketiga, orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Ya, artinya beribadah, tapi untuk ego. Terus? Orang mengorbankan domba, Mengorbankan domba. Terus? namun mematahkan batang leher anjing. Seperti mematahkan batang leher anjing. Terus lanjutkan. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Iya, saudara lihat ya, ada anjing, ada babi. Anjing, babi ini adalah binatang-binatang yang haram. Ini melambangkan dosa. Melambangkan dosa. Di sini dibilang, ayat 3 di sini dibilang, orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Ada babi dan anjing disebut di sini, yang artinya ritual gereja sama dengan ritual dunia yang syarat dengan dosa. Contohnya, adat istiadat masuk di dalam gereja. Tarian-tarian duniawi masuk dalam gereja. Musik-musik dunia masuk juga di dalam gereja. Saya kaget. Jujur saya kaget. Waktu itu Rizka pernah kasih lihat saya ibadah youth. Mereka malah TikTokan. Rame-rame pada TikTokan. Wajar gak sih? Ini masuk di dalam gereja. Saya bilang, semakin besar gereja, semakin besar dalam artinya kapasitas manusianya, semakin sulit untuk dikendalikan. Semakin sulit untuk dikontrol. Apalagi diangkat orang-orang yang masih duniawi untuk memimpin. Akhirnya apa? Pola pikir masuk di dalam gereja. Dia masukin semua yang dunia juga di dalam gereja. Dan itu bahaya. Itu bahaya, benar-benar bahaya. Terus lanjutkan ayat 3. Orang mempersembahkan kemenyan, Mereka mempersembahkan kemenyan, terus namun memuja berhala juga. mereka membakar dupa. Tapi mereka juga memuja berhala. Yang artinya mesbah yang seharusnya buat Tuhan, tapi mereka selingin juga dengan ego. Akhirnya mereka merasa gerejaku yang terbesar, termewah, berlomba membangun gedung gereja yang bagus-bagus.
Kelihatannya rohani. Enggak, itu enggak rohani. Itu daging. Berlomba. Wah, sound systemnya berlomba. Sampai habis miliaran buat sound system. Tata panggung, berlomba. Adu mewah, adu bagus. Daging semuanya yang dipusingin, daging semua yang dipusingin. Tapi mereka nggak pusingin gimana caranya firman nyampe dan firman mengubah. Gimana caranya firman nyampe dan firman mengubah. Terus lanjutkan. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kekejian mereka. Iya, karena itu mereka menyukai jalan mereka sendiri. Mereka pikir mereka sudah ibadah, mereka pikir mereka sudah menyembah. Ini yang terjadi hari ini. Ini yang terjadi hari ini. Yang itu yang pertama, penyesatan di dalam gereja. Gereja sudah benar-benar sudah lalai. Gereja benar-benar sudah lalai terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita masuk di yang kedua, itu bicara soal murka. Tapi sebelum kita bicara tentang murka, lihat dulu sama-sama. Jika daging tidak dibunuh, daging akan semakin kuat. Sekali lagi saya ulang. Jika daging tidak dibunuh, daging akan semakin besar dan semakin kuat. Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Iya, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan semua keinginannya. Jika daging tidak dibunuh, daging akan semakin kuat. Dan daging akan menyeret kita kepada hawa nafsu. Roma 7 ayat 17 dan seterusnya. Roma 7 ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Iya, 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, Aku punya keinginan, terus tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. aku pengen buat baik, tapi aku selalu buat yang jahat. Terus Jadi ayat 20, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam bukan aku yang buat, tapi ada dosa yang diam di dalam kita. Ada kuasa gelap yang tinggal di dalam seseorang yang mendorong orang itu untuk melakukan apa keinginannya. 21. Ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Terus Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa iya, yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. ya, saudara perhatiin. Ini harus waspada, kita semua harus waspada. Jika daging tidak dibantai, daging akan berkuasa dan akan membawa seseorang pada hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu akan membawa seseorang pada kebinasaan. Dan akhirnya yang kedua, yang pertama tadi penyesatan yang pertama, ya apa yang akan terjadi? Penyesatan dulu di dalam gereja. Yang kedua, murka Allah. Yang kedua, akan membangkitkan murka Allah. Coba buka ayat 4. Yesaya 66 ayat 4. Yesaya 66 ayat 4. Demikianlah aku lebih menyukai mempermalukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Apa yang mereka takutin, itu akan mendatang. Aku lebih menyukai memperlakukan mereka sewenang-wenang. Karena aku
Allah yang berkuasa. Terus aku mendatangkan kepada mereka apa yang mereka takuti. Terus Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. ketika aku mau menyampaikan firman, kamu gak ada responnya. Kenapa? Karena ibadahmu salah. Terus Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. mereka gak pusing dengan firman Tuhan. Mereka gak pusing lagi dengan kebenaran-kebenaran. Yang mereka pusing adalah kenyamanan, kedagingan. Terus Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. mereka tidak peduli sama firman Tuhan. Gereja hanya peduli pada kehendak diri sendiri. Akhirnya gereja mengalami kemurkaan. Amsal 1 ayat 22. Amsal 1 ayat ke-22. Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman? Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Kamu masih senang sama keadaanmu. Kamu masih senang hidup seperti itu. Terus? Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Ya, tukang gosip masih senang ngegosip. Keadaan udah begini nih. Nggak mau berubah. Masih mau hidup senang-senang, masih mau hidup suka-suka. Nggak mau berubah. Keadaan udah semakin baik nih. Mau berubah nggak? Terus? Dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ya, kita nggak cari kebenaran. Terus? Ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan Aku hendak nyampein firmanku kepadamu. Terus? Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ya, terus? Ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan, kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ayat 26. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan menertawakan celakamu. Bayangin ya, udah celaka ditertawakan lagi. Sama siapa? Sama manusia, bukan. Sama Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak pusing sama firman. Kita nggak pusing sama kebenaran. Ini bahaya luar biasa. Terus? Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Kembali ke jalan Tuhan. Kita semua peduli sama firman Tuhan. Lakuin kebenaran. Keadaan bukan makin baik, keadaan makin sulit. Tapi gimana caranya kita menghidupkan kebenaran itu di dalam kita? Terus lanjutkan. Ayat 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Saya bilang ya sama saudara, sama semua nih, sama semua. Cari Tuhan selagi dia berkenan. Cari Tuhan selagi dia berkenan. Dengerin firman Tuhan. Baik-baiklah kita berubah. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita bebal. Orang bebal itu hanya bisa dibalikin dengan masalah. Tapi begitu dia bermasalah, dia masih gak mau balik juga. Dia bebal banget. Dia bebal banget. 2 Korintus 7 ayat 10 dibilang, 2 Korintus 7 ayat 10 bilangnya gini, justru duka cita kita itu membawa kita pada pertobatan. Justru lewat kejadian ini banyak orang memanggil nama Tuhan. Justru lewat kejadian ini banyak orang berbalik kepada Tuhan. Banyak orang menyembah dan memuji Tuhan. Coba dari dulu. Gak ada kejadian seperti ini. Coba dari dulu begitu. Gak bakal virus ini keluar. Ya tapi ya memang harus terjadilah. Supaya gereja dimurnikan lagi. Gereja dimurnikan lagi. Ya, 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Ya. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya.
Jangan abaikan firman ya. Mulai hari ini jangan abaikan firman. Dengerin firman dan berubahlah baik-baik. Bilangan 21 ayat 5. Bilangan 21 ayat kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Coba lihat ya, makanan hambar itu apa? Roti mana kan? Roti malam itu apa? Firman kan? Firman dilecehin. Firman jadi bahan tertawaan. Orang mau hidup benar, dibilang, wah terlalu fanatik lu. Terlalu fanatik lu. Gereja yang gereja yang mau jalan benar, dibilang terlalu fanatik. Kita mau hidup benar, kita malah ditindas sama orang-orang dunia. Dibilang, wah jangan deketin deh. Ngomongnya Tuhan mulu. Ya kalau nggak ngomong Tuhan, ngomong apa? Ya Tuhan mau kita ngomongin dia setiap saat. Gak ada yang lain. Oleh sebab itu, yang kedua yang akan terjadi ini murka Tuhan. Murka Tuhan. Terus baca ayat 5. Yesaya 66 ayat 5. Tadi ayat 4 udah ya. Udah selesai. Sudah selesai. Sekarang 5. Di ayat 5, ini keadilan Tuhan. Terus Yesaya 66 ayat 5. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. iya, Tuhan melakukan keadilan bagi orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tadi, penyesatan yang harus terjadi di dalam gereja. Yang kedua, murka Allah. Nah, yang ketiga sekarang, yang harus terjadi, itu pengangkatan. Pengangkatan. Dan itu ada di ayat 7 sampai ayat 14. Ayat 7 sampai 14. Yesaya 66 ayat 7. Yesaya 66 ayat 7. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Coba saudara bayangin. Sebelum menggeliat sakit, artinya sebelum masa tribulasi, sebelum antikris muncul, dia sudah melahirkan. Hebat gak Tuhan? Tuhan udah merancang nih, dari Yesaya. Tuhan udah rancang. Akan ada penyesatan dulu di dalam gereja. Terus terjadinya murka Tuhan. Murka Tuhan. Tapi di situ dibilang Tuhan adil, Tuhan jaga orang-orang benar. Orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran terus dijaga. Di ayat 7 muncul di sini yang namanya pengangkatan. Sebelum dia sakit bersalin, artinya sebelum sakit beranak, tiba-tiba sudah lahir. Artinya, saudara nggak akan mengalami masa aniaya. Saya bilang, sekali lagi saya tegaskan kepada saudara, saudara tidak akan pernah mengalami masa aniaya. Kenapa? Karena saudara sudah diangkat. Kenapa saudara diangkat? Karena saudara menghormati korban darah Yesus. Saudara menghormati firman Tuhan. Saudara berjalan di dalam kebenaran. Saudara melangkah di dalam kebenaran. Oleh sebab itu saudara tidak pernah akan mengalami aniaya. Ayat 8. Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapa sih yang bisa mendengar hal seperti itu, yang sudah mendengar hal seperti itu? Terus? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Ya, gak pernah ada kan orang yang melihat pengangkatan seperti itu. Tiba-tiba seperti hilang begitu aja. Orang-orang benar hilang begitu aja. Gak ada orang pernah ngelihat seperti itu. Siapa yang pernah dengar itu? Gak pernah ada. Tuhan bilang, tapi itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Pengangkatan itu pasti akan terjadi. Sekali lagi saya bilang sama saudara, pengangkatan pasti akan terjadi. Dan itu tidak lama lagi. Tuhan akan menjemput kita, orang-orang benar, di awan-awan permai. Terus?
Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Ya, masain satu negeri atau satu bangsa atau kumpulan orang-orang benar ini diperanakan dalam satu hari. Dalam sekejap terjadilah itu. Terus, Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? terus, Namun, baru saja melihat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. baru aja ngelihat sakit. Tiba-tiba sudah lahir. Kita nggak akan ngalamin yang namanya sakit beranak. Kita nggak akan ngalamin yang namanya masa aniaya. Oleh sebab itu saudara lihat sama-sama di Matius 24. Ditandain dulu tadi ayat 8. Matius 24 ayat 30 sampai 31. Kalau nggak salah ini tentang sakit beranak. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang Ya, ini dahsyat. pengangkatan. Terus, Bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. iya, ini luar biasa loh. Bagi orang-orang benar, pengangkatan itu menjadi suatu hal yang mulia. Tapi bagi orang-orang yang tidak berjalan di dalam kebenaran, pengangkatan itu menjadi satu celaka yang luar biasa. Kenapa? Karena dia akan masuk dalam masa aniaya. Ayat 9 terus di Yesaya 66. Yesaya 66 ayat ke-9. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Iya. Firman Tuhan. Masa Atau sih nggak ada pengangkatan? Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Dan itu bukan hal yang mustahil loh. Dan Tuhan nggak pernah nutup jalan orang-orang benar. Terus, masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? terus ayat 10. Firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, Iya, kita yang diangkat itu bersuka cita bersama-sama. Terus, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang-orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia, segirang-girangnya, hai semua orang-orang yang berkabung karenanya. berkabung karenanya artinya mati daging. Mati kedagingan selama di dunia. Kita bisa bersorak-sorai nanti. Di kemenangan di awan-awan nanti. Kita bisa tepuk tangan sehebat-hebatnya di sana. Kenapa? Karena kita sudah menang. Itu yang kita tunggu-tunggu. Gimana caranya? Ya kita harus matiin daging. Di situ dibilang, hai semua orang yang berkabung karenanya. Kita semua lagi berkabung, sekarang ini lagi berkabung terus, matiin daging. Kita berkabung sebenarnya. Kita tidak menikmati hidup ini, kita tidak menikmati keduniawian, tapi kita menikmati kealahan. Ayat 11. Yesaya 66 ayat 11. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Iya, kamu menjadi kenyang dari susu itu. Susu yang terus. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Terus. Ayat 12. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Ini hebat kan? Tuhan sudah menubuatkan tentang pengangkatan itu. Terus? Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Waduh, siapa sih yang gak mau dibelai sama Tuhan? Tuhan udah bilang, kamu akan disusui, kamu akan dipenuhi, kamu akan dibelai, kamu akan mengalir seperti batang air, kamu akan menyusu, akan digendong sama Tuhan, kamu dibelai-belai dalam pangkuannya. Ini satu hal yang hebat. Kenapa sih kita gak mau ninggalin dunia ini? Kenapa sih kita takut ninggalin kenyamanan kita? Kenapa sih kita takut ninggalin dosa-dosa kita? Kalau Tuhan udah menjanjikan hal ini buat saudara dan saya. Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih ragu?
Kenapa kita masih mempertahankan harga diri kita? Kenapa kita masih mempertahankan kenyamanan kita sampai hari ini? Matiin semuanya. Supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya nanti begitu kemuliaan Tuhan datang, kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Hidup kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Kalau saudara mulai hari ini mempermuliakan Tuhan setiap harinya. Hidup saudara mempermuliakan Tuhan setiap harinya. Terus, 13. Ayat 13, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Kamu akan dihibur di Yerusalem, artinya di surga nanti. Kamu dihibur di sana. Kamu akan mengalami sukacita yang tidak terbilang di sana. Itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ke situ. Dihibur oleh ibunya. Ibunya itu artinya anugerah. Kamu akan mengalami anugerah yang sempurna di sana. Sekali lagi, kamu akan mengalami anugerah yang sangat sempurna di surga sana. Ayat 14. Ayat 14, apabila kamu melihatnya, Kamu melihatnya di awan-awan permai, terus hatimu akan girang, hatimu girang. Kenapa? Kamu menang. Terus, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. waduh. Saudara, yuk sama-sama yuk kita berubah. Gereja kita lihat sudah menyimpang. Kita ngelihat sekarang sepertinya Tuhan izinkan ini terjadi. Di dalam satu penglihatan lagi doa, saya dapat penglihatan seperti ada makhluk bermata satu. Itu antikris. Dia lempar kelelawar ke atas. Kelelawar itu coronavirus. Begitu dia lempar ke atas, kalah. Jatuh semua kelelawar. Dia lempar lagi. Tikus. Tikus kalah juga. Dia lempar lagi sebanyak-banyaknya ular. Ular mungkin itu racun. Begitu dia lempar ular, ular kalah juga. Baru dia muncul keluar. Nah, sebelum dia muncul keluar, kita sudah di awan-awan permai bersama Tuhan. Kita menikmati kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya. Itulah masa pengangkatan yang kita tunggu-tunggu. Amin. Pasti terjadi. Mau kita mengalami masa pengangkatan itu, kita sama-sama ada di awan-awan permai bersama dengan Tuhan. Terus yang keempat, apa yang akan terjadi? Itu masa tribulasi. Masa aniaya. Kita yang terangkat tidak akan mengalami ini. Tapi yang tidak terangkat akan mengalami masa tribulasi ini. Ayat 16 sampai 18. Yang saya sebut dengan masa sengsara. Siapa mau masuk masa sengsara? Mendingan saudara sengsara, matiin daging sekarang daripada masuk masa sengsara nantinya. Matiin daging sekarang, mulai hari ini, daripada masuk masa sengsara nanti. Terus, ya. Yesaya 66 ayat 16, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Waduh, banyak jumlahnya. Terus, Ayat 17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. artinya menajiskan diri. Ya, terus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Ya, mereka akan dianiaya dan mereka akan lenyap. Mereka gak bakal bisa bertahan. Susah bertahan. Ayat 18. Ayat 18, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka,
dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang luput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut. 18 dulu, 18 sampai 18 aja. Aku mengenal perbuatan mereka. Itu aja sampai situ, dan melihat kemuliaanku. Sampai situ. Oke, ini masuk masa tribulasi. Sekarang lihat di Matius 24 ayat 16 sampai dengan 21. 24 ayatnya ke-16 sampai dengan 21. Matius 24 ayat 16. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Saudara perhatiin ya. Begitu masuk masa tribulasi, kalau sampai ada yang gak terangkat, di situ dibilang, orang-orang di Yudea harus naik ke atas gunung. Artinya apa? Cari Tuhan deh. Cari Tuhan. Terus di situ dibilang, kalau di peranginan, jangan turun ambil barang-barang. Artinya apa? Gak ada satupun yang bisa menyelamatkan saudara. Gak ada satupun yang bisa menyelamatkan saudara. Ketika saudara masuk masa tribulasi itu, saudara harus menyerahkan nyawa saudara di situ. Baru saudara menang. Mau gak sih begitu? Atau mau terangkat? Kalau mau terangkat, hiduplah benar sekarang. Jangan tunggu nanti masa tribulasi. Sekarang dulu benar. Saudara pasti akan diangkat nanti. Terus? Matius 24 ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Iya. Gak ada yang bisa nolong. Harta saudara gak bakal bisa nolong. Kepunyaan saudara gak bisa nolong. Terus? Ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Iya. Terus? Ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Iya. Terus ayat 21. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Siksaannya sangat dahsyat seperti belum pernah terjadi. Terus? Sebelum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Waduh, saudara lihat ya, begitu parah orang percaya disiksa. Tapi di situ Tuhan bilang, siksaan itu nggak seberapa dibanding siksaan nanti masa tribulasi. Pertanyaan saya sekarang, mau terangkat nggak? Atau mau masuk masa tribulasi? Saudara mempersiapkan diri sekarang untuk masa pengangkatan kan? Bukan mempersiapkan diri sekarang untuk dianiaya kan? Persiapkan diri sekarang untuk diangkat. Jangan santai. Jadi orang Kristen jangan santai. Ngotot cari Tuhan. Ngotot ikut Tuhan. Amin. Yang keempat, masa tribulasi. Yang kelima, orang-orang yang menang pada masa tribulasi. Apa yang akan terjadi yang kelima? Orang-orang yang menang pada masa tribulasi. Itu ayat 19 sampai 20. Mereka bisa ngelewatin masa tribulasi dan mereka menang. Mereka juga diselamatkan dan mereka juga akan mendapatkan kemuliaan. Ya. Yesaya 66 ayat 19. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa. Iya, ditandai sama Tuhan karena mereka sudah menang. Terus? Yakni Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku. Ada orang-orang juga yang akan diutus untuk menginjili di masa tribulasi itu. Ada orang-orang juga yang diutus untuk menginjili di masa tribulasi itu. Terus ayat 20. Supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Ayat 20. Ya. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Mereka harus mengorbankan dirinya.
Mereka harus menginjil. Dan di situ ada orang-orang juga yang menang. Lewatin masa tribulasi. Yang keenam, pemerintahan Kristus di ayat 21. Yesaya 66 ayat 21. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Ya, ada imam-imam juga, ada orang-orang Lewi. Ini orang-orang yang sudah menang. Pemerintahan Kristus. Yang ketujuh, yang terakhir, itu langit baru, bumi baru. Yang lama sudah dihancurin, masuklah ke langit baru, bumi baru. Ayat 23. Ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Iya, hebat kan? Tuhan sudah menubuatkan ribuan tahun yang lalu. Gereja akan sesat, akan ada murka Tuhan, akan ada pengangkatan, akan ada masa aniaya bagi yang tidak terangkat. Dan orang-orang yang masuk masa aniaya itu juga ada yang menang. Dan mereka masuk juga dalam pemerintahan Kristus. Tuhan akan turun dari surga bersama orang-orang kudusnya dan akan memerintah di Yerusalem. Apakah saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Tuhan? Dan ketika pemerintahan ini selesai, masa 1000 tahun damai, dunia dihancurkan, bumi dihancurkan. Kita tinggal bersama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Kita bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru. Ini yang Intan dan teman-teman di Harapan Indah dapat. Tuhan lagi ngegiring kita, saudara dan saya, masuk sebenarnya ke Yerusalem baru. Saya berdoa supaya kita sama-sama berdoa supaya kita nggak masuk masa tribulasi dulu, baru masuk ke Yerusalem baru. Nah, tapi kita diangkat sama Tuhan di awan-awan permai. Sampai kita turun bersama dengan Tuhan dan memerintah di Yerusalem. Sampai kita nanti dibawa sama Tuhan ke Yerusalem baru. Kita menang bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saya rindu kita semua berubah. Mulai saudara dengar firman ini, tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi mementingkan ego, tapi kita semua mementingkan kerajaan Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin.